Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan posting tema dengan topik total penurunan potensi rendemen dari kebun sampai produksi gula. Tambahan istilah pada posting ini yaitu GKP adalah gula kristal putih, OR adalah overall recovery. 2. Tahap pengolahan gula secara global. Tahap pengolahan tebu sampai menjadi gula kristal putih secara global dapat diuraikan sebagai berikut. Gambar 1 menunjukkan antrian tebu muatan truk dengan potensi rendemen turun menjadi 9,43% dan tebu muatan lori gambar 2 rendemen potensi turun menjadi 9,09%. Selanjutnya, tebu diperah melalui gilingan yang terdiri dari 4 tandem gilingan, tiap tandem gilingan terdiri dari 3 roll gilingan. Adalah di gambar 3. Tebu digiling, diperah sampai dihasilkan nira mentah sebanyak kurang lebih 100% dari berat tebu digiling. Nira mentah dimurnikan dengan cara solvitasi. Nira mentah dipanaskan di juice heater 1 sampai temperatur 77-78 derajat Celcius. Kemudian dipompa ke reaktor defekator 1. Ditambah susu kapur sampai pH 6,5 sampai 7. Kemudian di reaktor defekator 2 pH dinaikkan sampai 8,85 sampai 9,5 adalah semi alkalis. Nira terkapuri dipanaskan di juice heater 2 sampai temperatur 105 derajat Celcius. Kemudian ditambah flokulan anion sebanyak 3 ppm dan diendapkan di single tray clarifier. Gambar 4. Nira kotor mengendap di dasar single tray clarifier sebanyak 15% dan di atas permukaan nira kotor adalah nira jernih. Nira jernih dengan kandungan zat padat terlarut atau brick 13% diuapkan di evaporator quantipule effect gambar 5 sampai diperoleh kekendalan 65% brick. Nira kental disulfitir atau dipucatkan dengan menggunakan gas SO2 sampai pH 5,4/5,6. Kemudian nira kental solvitasi dimasak, dikristalkan di pan masak kristalisasi gambar 6. Hasil masakan A sudah mengandung kristal gula atau sudah masak, kemudian diputar di centrifugal hydrate gambar 7 untuk memisahkan strup dan kristal gula pasir. Kristal gula atau GKP jatuh ke grasshopper. Bahan dan metode. Di pabrik dilakukan pencatatan data jam-jaman dan harian meliputi berat tebu digiling, berat NBBC, berat nira mentah, berat tetes, berat blotong, dan berat GKP. Berat ampas dihitung. Rumus-rumus yang digunakan. Rumus pol persen tebu. Metode pemerahan memakai gilingan contoh. Berat nira NPP kalikan persen pol NPP ditambah berat ampas kalikan persen pol ampas kalikan 100% dibagi berat tebu contoh. Berat ampas sama dengan berat tebu ditambah berat air BBC, kemudian dikurangi berat nira mentah. Rendemen adalah overall recovery atau OR kalikan pol persen tebu di metode Noldir. Overall recovery adalah kemampuan pabrik untuk mengambil gula di dalam tebu. Dinyatakan dalam persen. 4. Hasil dan pembahasan. Pol tebu TS rata-rata 13,53%. Dari hasil perhitungan OR di pabrik gula diperoleh 76,46%. Sehingga rendemen potensi di kebun
sama dengan 13,53 kalikan 76,46%, hasilnya 10,35%. Dalam perjalanan rendemen dari kebun sampai ke antrian tebu di depan gilingan, terjadi penurunan rendemen sebagai berikut. 1. Rendemen di Kenya muatan truk adalah 12,33% kalikan 76,46 sama dengan 9,43%. 2. Rendemen di Kenyat muatan lori sama dengan 11,89 kalikan 76,46% sama dengan 9,09. Penurunan rendemen dari muatan truk adalah 0,92%, sementara itu penurunan rendemen dari muatan lori 1,36% atau penurunan rata-rata 1,09%. Perlu kita garis bawahi bahwa berat tebu di Kenyat dan potensi rendemen di antrian tebu merupakan tanggung jawab bagian pabrik gula, yaitu kabak instalasi dan kabak pengolahan. Adapun hasil perolehan gula atau GKP, kehilangan gula, ditetes, diampas, dan kehilangan gula tidak diketahui di dalam pabrik ditampilkan sebagai berikut. Itu bisa dilihat di PowerPoint 4, yaitu suatu control method of sucralosis di OFAM. Nomor 1 adalah pol hilang persen pol tebu di Bagas adalah 7,11%. Standarnya lebih kecil dari 7,5%. Di realisasi 105,52%. 2. Pol hilang di Kik Blotong 1,28%. Standar lebih kecil dari 2%. Realisasi 156,3%. Pol hilang di Molasis atau tetes hasil 15,17%, standar 13,5%, realisasi 88,99%. Ini kehilangan di tes masih tidak normal, kehilangannya masih terlalu tinggi. 4. Hilang tidak diketahui 0,54%, standar lebih kecil dari 1%. Jadi realisasi adalah 165,68%. Jumlah pol hasil GKP adalah 75,91%, standarnya lebih besar daripada 75%, jadi realisasi 101,21%. Kemudian nomor 5, OR dan overall recovery, itu hasil perhitungan adalah 76,46%. Standar untuk kondisi tebu pada saat diadakan observasi adalah lebih besar atau sama dengan 75%. Jadi OR terrealisasi 101,94% di dalam batas yang normal. Catatan, Bagas adalah ampas, Kik adalah blotong, Molasis adalah tetes, OR overall recovery. Rendemen efektif yang diperoleh di pabrik adalah 8,03%. Dibandingkan dengan potensi rendemen tebu rata-rata di Kenyat 9,26%, ada selisih 1,23%. Sudah terjadi suatu penurunan. Sehingga total penurunan potensi rendemen dari mulai tebu ditebang sampai produksi gula kristal putih adalah 1,09% ditambah 1,23% sama dengan 2,32%. Kesimpulan dan saran. Dari hasil pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, terjadi penurunan potensi rendemen tebu di kebun 10,35% sampai di Kenyat untuk antrian tebu turun 0,92%.
Sementara itu tebu di muatan lori rendemen turun 1,36%. Penurunan rata-rata sekitar 1,09%. Penurunan potensi rendemen dari antrian tebu di Kinyat sampai produksi GKP rata-rata 1,23%. Sehingga diperoleh rendemen efektif berat GKP dibagi berat tebu digiling kali 100% adalah 8,03%. Total penurunan potensi rendemen mulai dari tebu ditebang di kebun sampai produksi GKP di pabrik adalah 2,32%. Disarankan kotoran persen tebu tidak lebih dari 5%, persyaratan komisioning di pabrik gula. Kemudian sisa tebu pagi di Kinyat antara 25 sampai 30% dari kapasitas giling, tergantung dari situasi pabrik pada saat itu. Kemudian ucapan terima kasih yang terus saya sampaikan kepada pemirsa, karyawan aktif pabrik gula maupun yang sudah purna karya, para pemerhati praktisi industri gula nasional di Jawa maupun di luar Jawa, tenaga senior Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi BPPT, kemudian PT Rekayasa Industri, P3GI Pasuruan, dan YouTube yang mendukung channel ini. Pesan khusus untuk generasi penerus industri gula nasional yang ingin betul-betul belajar ilmu pengetahuan lewat channel media YouTube dengan durasi pendek antara 5-20 menit. Sebaiknya diikuti metode sebagai berikut. Tonton video sampai tuntas tanpa melihat deskripsi. 2. Tonton video sambil membaca deskripsi. Kemudian berikan komentar atau tanyakan hal-hal yang belum jelas. Dan pemirsa boleh WA ke saya. 3. Untuk kelancaran tayangan video berikutnya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan like, subscribe, dan komentar. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan bermanfaat untuk industri gula nasional. Referensi utama adalah dari Sumarno 2005, adalah laporan hasil monitoring produksi dan sugar recovery di PG Kebon Agung tanggal 13 sampai dengan 22 September 2005. Kemudian kami terima kasih kepada para pemirsa yang sudah mengikuti paparan kami. Semoga dengan tayangan-tayangan video kami di YouTube bisa selaras dengan rencana revitalisasi gula nasional dalam rencana untuk mencapai atau swasembada gula nasional. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.